Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami semalam lamanya. Dan pagi ini kami bangun, kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengawali seluruh aktivitas hari ini. Sekiranya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, boleh kami pahami, terlebih dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami terus dimampukan untuk melakukannya dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, edisi Rabu tanggal 17 September 2025. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 33 dan ayat 54 sampai 62. Saya akan membacakan bagi kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 54. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Orang ini juga bersama dia." Namun Petrus menyangkal katanya, "Aku tidak mengenal dia, Bu." Tidak berapa lama kemudian, seorang yang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Namun Petrus berkata, "Bukan aku, Pak." Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama dia, sebab ia juga orang Galilea." Namun Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita akan merenungkan dalam satu tema, berkomitmen setia mengikut Yesus. Berkomitmen setia mengikut Yesus. Ketika kita melihat ayat 31 sampai 33, di situ merupakan percakapan Yesus dan Petrus mengenai pencobaan yang akan dialami oleh Petrus. Pencobaan yang dimaksudkan adalah Petrus akan diuji oleh iblis di ayat 31. Dan di ayat 32, Yesus mendoakan Petrus agar imannya tetap kuat. Dan Petrus juga berjanji untuk tetap setia kepadanya, jelas dalam ayat 33. Lalu di ayat 54 sampai 62, di sini kita menjumpai Petrus yang menyangkal Yesus. Saat itu Yesus dibawa ke rumah imam besar. Dari jauh Petrus mengikutinya. Di ayat 56 sampai 57, ada seorang hamba perempuan mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu pengikut Yesus. Namun Petrus menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak mengenali Yesus. Disinilah penyangkalan Petrus yang pertama. Lalu di ayat 58 sampai 60, kembali Petrus disangka murid Yesus,
Tetapi lagi-lagi Petrus menyangkal. Setelah Petrus menyangkal Yesus, ia kemudian teringat akan perkataan Yesus bahwa dia akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Ya, di ayat 58-60, disinilah penyangkalan Petrus yang kedua dan ketiga. Setelah Petrus menyangkal Yesus, ia kemudian sadar dan ia keluar dan menangis sebab ia menyadari kesalahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seperti yang telah kita baca bahwa meskipun Petrus telah berjanji untuk setia kepada Yesus, tetapi seiring berjalannya waktu dan karena situasi dan kondisi, akhirnya ia menyangkal Yesus karena ia takut. Apa yang hendak kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu? Dari kisah Petrus ini kita belajar bahwa ketika kita sudah berkomitmen untuk mengikuti Yesus, mari kita terus setia kepadanya. Tantangan dan rintangan akan selalu ada. Tetapi jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan atau mengkhianati Tuhan. Tetaplah setia kepadanya, Bapak Ibu. Tetaplah teguh dalam iman kita, yakin dan percaya bahwa Dia akan menopang dan menolong kita melewati setiap badai kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita menjadi orang-orang yang tetap teguh dalam iman kita kepadanya. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, tetaplah setia kepada Tuhan. Roh Kudus pasti menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi ini. Sehingga sekiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami terus dimampukan untuk terus setia pada komitmen kami untuk mengikut Engkau. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini. Dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan terus memberkati. Sekiranya kasih setia Tuhan terus menaungi hidup kami. Berdoa untuk semua anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan karena duka cita, sekiranya Tuhan terus hibur. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, sekiranya Tuhan terus memelihara dalam usia yang lanjut. Kasih karunia-Mu terus menaungi hidup mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk anak-anak muda dalam masa muda, kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap rencana, setiap pergumulan, kiranya Tuhan buka jalan. Berdoa untuk anak-anak yang saat ini dalam pertumbuhan, dalam permainan, kiranya Tuhan terus memberkati. Juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, kiranya Tuhan terus memberkati. Segenap pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kiranya Tuhan terus menganugerahkan hikmat sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Juga segenap pelayan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Sekiranya kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripada-Mu terus menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pagi ini Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.